ngapain siang hari ini? Mungkin ada yang lagi makan, kalau pas sambil denger Toka Podcast, ataupun kalau ada yang lagi mau tidur, headset di telinga, kita bisa dengar Toka Podcast. Toka Podcast ini adalah salah satu media untuk kita bisa engage karyawan, kita bisa engage teman-teman di lingkar tambang, atau bahkan kita bisa datang artis sebagai bintang tamu. Tapi untuk siang hari ini kita punya tamu spesial. Ada yang bisa tebak siapa? Siapa? Tamu kita di siang hari ini adalah Pak Rudi Suhendra. Halo Pak Rudi. Hai, selamat siang. Apa kabar? Baik. Happy Chinese New Year Pak. Sama-sama. Pak Rudi, saat ini kan kita lagi ada di kantor baru nih, di kantor Rondor. Nah, kalau Pak Rudi lihat suasananya gimana nih? Kayaknya udah lebih banyak karyawan kita ya, lebih banyak kreativitas, lebih banyak semangat. Tanggapannya Pak Rudi gimana? Pertama-tama saya ucapin selamat tahun baru dulu ya buat teman-teman semua. Melihat acara ini sangat meriah. Yang saya suka selama saya bergabung di Toka dari 2 tahun, 3 tahun yang terakhir ini dengan acara dengan kesederhanaan malah punya punya sentuhan yang lebih personal dari acara Natal kemarin ya. Jadi kalau saya join kan saya semenjak join di Arci ini 2016, 2017 saya ingat Natal kita cukup mewah ya di hotel waktu itu. Betul. Terus semenjak pandemi dari 2020, 2021, 2022 kemarin Natal malah tidak di hotel, di lingkungan kerja. Iya betul. Tapi malah saya ngerasa lebih dekat, lebih akrab. Oh, rasa kekeluargaannya lebih dapat ya. Jadi makanya saya ngerasa ini semangat yang saya inginkan dari teman-teman bahwa kita di sini bekerja bukan cuma sekedar karyawan, tapi kan juga kita mungkin ada yang kerja salah lebih dari 8 jam, ada yang sampai 10 sampai 12 jam. Saya rasa yang ingin kita bentuk di sini bahwa kita di sini bukan cuma sekedar rekan kerja, tapi merupakan keluarga. Betul sekali. Makanya message-nya waktu itu saya sampaikan bahwa ini rumah kita, tolong dijaga. Rumah tuh nggak perlu mewah, nggak perlu besar, yang penting nyaman. Dan saya melihat dengan office baru Rondor ini kenyamanannya ada, rasa kekeluargaannya sangat kelihatan sekali ya. Makanya dengan itu saya bilang, saya berharap semoga dengan adanya office Rondor ini kenyamanannya ada, karyawan lebih bersatu. Kalau misalnya karyawan lebih akrab, lebih nyambung, harusnya pekerjaannya lebih gampang terselesaikan. Oke. Kalau tadi Pak Rudi juga sempat singgung tentang COVID. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya tuh kita banyak sekali tantangan ya, salah satunya COVID. Tapi Pak Rudi sempat kena COVID kah? Sejauh ini belum sih. Oh belum, kuat sekali. Sejauh ini kita aman. Luar biasa. Ini bisa jadi contoh sebenarnya ini. Sehat sekali. Tapi beberapa karyawan kan sempat melewati, ada yang terdampak sekali kena memang COVID, ada yang sampai di karantina, dan tantangan-tantangan itu dapat kita lalui nih sampai akhirnya kita ada di 2023. Nah, dari Pak Rudi sendiri untuk tahun 2023 ini kalau kita lihat nih Pak di TikTok atau di Instagram, ada yang lagi viral itu dengan resesi. Nah, kalau menurut pendapat Pak Rudi gimana tuh? Saya nggak bisa ngomong secara, ya kalau ngomong market global mungkin ada orang expertnya lah ya. Kalau buat saya simpelnya gini, ini pengalaman saya semenjak yang saya rasakan semenjak tahun 2019. Kalau kita lihat kan tahun 2019 MSN Retail maupun Arci ini kan banyak sekali mengalami perubahan dari sisi manajemen, dari sisi perusahaannya sendiri, dari sisi tantangan kerjanya. Dan yang saya percaya bahwa semua perubahan itu ada yang bagus, ada yang tidak lah. Tergantung sudut pandang kita melihatnya. Yang jelas pasti tujuannya kita untuk mengubah itu pasti mengarah ke arah yang bagus ya. Tapi kan kadang-kadang orang melihatnya di sudut pandang yang berbeda. Menurut saya selama 2019 sampai 2022 ini perubahan-perubahan yang ada, banyak challenge yang sudah kita hadapi. Tapi yang saya lihat bahwa semangat teman-teman berjuang ini saya melihat ya, bahwa saya melihat teman-teman Toka melihat semangat untuk
kita kembali, kita bersama lagi menikmati masa-masa yang seperti tahun 2017, 18 itu yang saya lihat. Makanya di tahun 2022 waktu saya diminta oleh Raja Wali untuk jadi CEO, waktu itu saya ngelihat cuma satu. Saya waktu itu ditanya sama Peter, lu percaya nggak sih bahwa lu bisa jalanin? Pas saya nggak percaya sama diri saya, karena menurut saya bukan orang main, tapi saya percaya dengan tim. Saya percaya dengan tim-tim di bawah bisa menjalankan. Makanya yang saya kasih message ke teman-teman seperti Scott, Pak David, maupun Dayat, maupun Pak Richard, bahwa ayo kita develop tim ini. Karena saya pengen nunjukin ke Raja Wali bahwa direksi itu hanyalah seorang yang dipercayakan oleh pemegang saham. Tapi direksi itu perlu bantuan. Kita cuma membuat keputusan, tapi sebenarnya menjalankan, yang memberikan solusi, ide-ide sebenarnya datang dari karyawan. Makanya spirit yang saya ingin bangun kepada teman-teman, ayo ini kan kalian punya rumah. Jadi mungkin kalau dulu ada yang komen, ada yang berbeda, mungkin dimarahin. Kalau sekarang malah saya mengencourage. Tujuannya biar kita itu cari solusi sama-sama. Karena saya pengen kalau ada masalah, walaupun keputusan belum tentu benar, bisa aja salah. Kita dalam membuat keputusan itu belum tentu selalu benar, bisa salah. Tapi kalau misalnya kita salah itu jadi pelajaran. Nah, tapi yang paling penting, kalau salah itu kita salah bersama, bukan karena salah satu orang. Karena kalau salah satu orang, ujungnya kan saling menyalahkan. Ya, betul. Kalau keputusan bersama salah, ya sudah, itu pelajaran sama-sama. Nah, dan nextnya kita bisa cari keputusan yang berbeda lagi. Nah, ini yang saya mengencourage teman-teman, ayo kita sama-sama buat keputusan. Dan ya seperti yang saya bilang, namanya orang buat keputusan, kan kita belum tahu nih ke depan tuh jawabannya apa. Yang ada kita jalanin aja. Nah, yang penting kita jalan sama-sama, jangan jalan berbeda-beda. Itu yang memberatkan. Iya, betul sekali. Keren sekali. Sampai berbinar-binar matanya. Jadi kalau Michelle tanya lagi ke depan challenge-nya seperti apa, di tahun 2023 yang saya lihat bahwa seperti saya bilang, di 2019, 2020, 2021, 2022 kita sudah sama-sama saling istilahnya digodok untuk mengalami hal-hal yang sulit lah ya, dari masa COVID dan yang lain. Dan saya percaya teman-teman yang masih stay di sini ditunjukkan ke shareholder bahwa kita adalah tim yang tepat di sini. Dan di akhir tahun 2022 mungkin banyak teman-teman yang tidak mengetahui ya, tapi saya melihat bahwa perkembangan kita sebagai organisasi semakin bagus. Kenapa ya? Banyak hal-hal yang kita bereskan seperti izin-izin yang tadinya sulit ya, kayak izin pindahin sungai. Dulu mungkin perlu waktu 2-3 tahun kita mendapatkan. Sekarang di bulan, seingat saya Oktober atau November sudah kita dapatkan. Banyak izin-izin yang sudah kita dapatkan. Kemarin saya baru diberitakan di awal tahun RK sudah disetujui juga, di mana itu juga udah ada eksplorasi untuk underground. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang di bidang lain yang di bagian operation mungkin tidak tahu di back end seperti yang teman-teman perizinan, tanah, segala, banyak hal yang sudah kita coba selesaikan di tahun 2022. Namun tetapi kan dengan kondisinya emang untuk produksi mungkin perlu waktu. Dan saya rasa 2023 ini tahun kita semua ya, karena izin-izin besar sudah kita dapatkan. Semoga di tahun 2023 saya yakin teman-teman dengan bantuan teman-teman kita bisa capai target yang kita inginkan. Luar biasa sekali. Dan ini udah juga dengan harapan dari Pak Rudi untuk teman-teman, seluruh teman-teman yang ada di Toka, gimana kita kompak, kerjasama, sama-sama. Dan kalau tadi udah dengan harapan, Pak Rudi punya nggak kayak quote untuk kita semua? Aduh, untuk ilham quote sebenarnya sudah dapat. Mungkin kalau sementara ini saya rasa pernah saya sampaikan waktu di acara Natal. Dan saya sampaikan bahwa ada 5 hal yang paling penting yang saya pelajari selama ini. Yang pertama, ya kita harus bersyukur apa yang kita punya lah. Yang kedua, kita harus respect sama orang lain. Karena buat saya simpelnya gini, waktu tahun 2022 saya banyak dengar ya namanya teman-teman menggerutu bahwa si A begini Pak, si B begini, si C begini. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita gimana kan gitu. Jadi
yang saya selalu bilang sama teman, ayo kita sama-sama respect sama dengan teman-teman. Artinya gini, kalau kita percaya bahwa teman kita A di bagian contoh di bagian permit adalah yang terbaik, ya kita serahkan ke mereka. Saya yakin mereka juga pasti ingin mencapai target dan lebih cepat. Kita percaya cooperation kita ada yang terbaik, kita percaya mereka udah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan produksinya. Jadi respect itu buat saya penting. Yang ketiga, waktu itu saya sampaikan belajar mendengar. Karena di tahun 2022 ini banyak hal yang ternyata saya sadarin bahwa oh ini emang pelajaran buat saya untuk mendengar. Kadang-kadang kita terpaku dengan kesombongan ataupun karena saya sebagai CEO saya harus ngambil pusat, kita lupa mendengar. Kadang-kadang kita masukan-masukan dari teman-teman itulah sebenarnya yang memberikan solusi. Kadang-kadang kita dengan kearogansiannya gitu, enggak harus begini, belum tentu kita yang benar. Terus saya juga sampaikan bahwa sadar bahwa kita itu bukan manusia yang sempurna. Karena buat saya itu penting, karena kalau kita merasa diri kita yang sempurna, kadang-kadang membawa kita menjadi orang yang jadi sok tahu, sok pintar, sok paling paling benar gitu. Padahal dalam organisasi menurut saya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena dalam organisasi menurut saya semua orang tuh punya pendapat, punya cara pandang yang belum tentu orang lain tuh melihat. Contohnya mungkin saya sebagai manajemen saya ngeliat sudut pandang dari sisi gimana menghadapi dengan shareholder, yang mana mungkin teman-teman di bawah nggak melihat. Gitu. Orang di bawah ngelihatnya kenapa sih harus begini? Nah, itu kan sudut pandang yang mereka nggak melihat. Sekali. Sedangkan kadang-kadang saya sebagai manajemen ngeliat kalian ini kok kerjanya lama gitu kan. Padahal kalau dengar dari teman-teman dengar, bapak nggak tahu sih di bawah kita kan harus bujuk kanan kiri. Itu sudut pandang. Makanya saya bilang itu sangat penting karena buat saya tidak adalah manusia yang sempurna, karena ya semua orang tuh nggak ada yang expert di bidangnya masing-masing, semua orang tuh harus saling melengkapi. Nah itu yang saya sampaikan waktu itu. Sama yang terakhir yang pernah saya sampaikan bahwa hidup ini kan perjalanan, tinggal kalian tuh mau menciptakan diri kamu seperti apa. Makanya waktu itu saya bilang kalau teman-teman yang punya nomor saya kan selalu tulis kayak chapter berapa, karena itu setiap ulang tahun saya tulis nih. Ini misalnya ulang tahun berikutnya nanti saya tambah chapter berikutnya, karena saya menganggap hidup ini kita kayak buku lah. Tinggal ke depan kita mau bukunya apa, tergantung kita. Kalau kamu pengen bukunya horor ya tiap hari ngeluh aja hidupnya, pasti nanti cerita buku kamu horor. Bilang aduh hidup gue susah, aduh nggak dapat bonus, aduh nggak naik gaji, itu pasti horor hidupnya. Tapi kalau misalnya hidupnya istilahnya orang bersyukur, ya maksudnya syukur dalam arti saya yakin buat teman-teman yang sudah lama di Toka banyak yang sudah perusahaan berikan. Kayak contohnya saya sebelum di sini saya dari kebun. Waktu saya pertama kali kemari saya ngeliat wah sungguh nikmat teman-teman di Toka. Kenapa? Mereka mau ke tambang cuma perlu 1,5 jam, perjalanan tidak sulit. Dulu kalau di kebun mesti 6 jam, terus naik mobil, habis naik kapal kecil, gitu ya. Dan mereka contohnya di sini anak-anak dikasih rooster. Kalau di kebun tempat saya nggak ada rooster, mereka kerja aja di sana. Kalau udah penempatan di site ya sudah tinggal di sana aja. Nggak ada tuh istilahnya 4 minggu, 2 minggu. Iya betul. Jadi menurut saya ya kita harus bersyukur. Dulu waktu pas lagi ada acara, waktu saya bikin acara waktu Sakti, ada kalimat yang saya sampaikan dan saya ingat sampai saat ini yang saya ingin tekankan ke teman-teman. Kita boleh mimpi, mimpi itu boleh setinggi-tingginya. Tapi asal ingat dari mana kita datang. Maksudnya begini, kita bolehlah ngelihat maksudnya wah si A ini hebat, kita boleh bermimpi sampai sana. Tapi asal ingat asal usul kita. Karena kalau misalnya kita mimpi kejauhan, kalau nggak tercapai itu sakit. Betul. Jadi yang penting kita tahu asal usul kita dari mana, dari mulai startnya di mana. Kita mimpi setinggi-tingginya boleh, cuman kita harus ingat asal usulnya kita. Biar kenapa? Biar kalau seandainya
mimpi itu tidak tercapai, kita tidak sakit. Nah, saya pernah sampaikan juga ke teman-teman di Jakarta. Saya ada semacam checklist. Contohnya gini, saya punya checklist, saya udah punya rumah, saya punya checklist, saya pernah punya mobil, checklist. Oh, ditulis. Oh iya, saya punya checklistnya. Ini tujuan checklist itu apa? Tujuan checklist buat saya itu cuma simple. Agar saya itu sadar bahwa saya sudah mendapatkan berkah yang saya inginkan. Kadang-kadang orang lupa. Nah, di saat orang lupa itu mereka jadi greedy, jadi greedy itu jadi kayak keinginannya berlebihan. Contohnya gini, banyak orang kerja mati-matian, punya rumah, punya apartemen, punya villa, mereka juga nggak bakal nempatin kok. Paling mereka cuma nempatin kan untuk weekend atau apapun ya. Jadi saya selalu bilang sama keluarga saya, ini checklist, udah punya rumah, yang penting rumahnya udah nyaman. Udah punya mobil, nggak mungkin mau mungkin ada orang bilang mau punya mobil Lamborghini. Saya malah lihatnya orang yang punya mobil Lamborghini sengsara, karena cuma pergi Sabtu Minggu doang. Dulu saya punya mobil ada lebih dari 2, ada 1 mobil Mercy. Waktu saat COVID malah sengsara, karena nggak bisa kemana-mana kan. Jadi yang ada tiap hari cuma Sabtu Minggu panasin mobil, diajak muter jadi beban. Iya betul. Yang ada mendingan saya jual. Nggak bisa keluar. Gitu. Terus karir sudah tercapai gitu ya. Agar saya tahu di mana batasan. Oh ya, berarti saatnya saya istilahnya luangkan waktunya untuk kepentingan lain. Kalau tidak ada checklist nanti yang ada kita tidak pernah puas. Ingin lebih lagi. Tidak pernah puas menurut saya itu jadinya greedy. Jadinya nanti malah kita mengorbankan yang utama demi mengejar sesuatu yang menurut saya ya nggak ada gunanya untuk dikejar ya, karena kita udah mencapai kepuasan tersebut. Betul sekali. Itu sih kalau yang saya pelajarin selama ini, terutama di masa kemarin ya, tahun 2022, challenge-challenge ada ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa menyadari bahwa kita dikasih kesempatan, kita dipercayain, terutama di Toka, dan tahun 2023 ini menurut saya tahun pembuktian kita ke shareholder bahwa ini perusahaannya tim yang tepat, dan saya yakin kalau emang kita di tahun 2023 kita bisa membuktikan itu semua dan mencapai target, saya yakin kita semua akan diberkati. Ya, luar biasa sekali. 5 pesan. Yang pertama bersyukur, respect, saling mendengarkan, saling melihat sudut pandang untuk saling melengkapi, sehingga nanti ketika kita punya buku, kita tahu chapter-chapter kehidupan kita ya untuk sampai tujuan yang terbaik. Luar biasa, itu jadi pesan penutup dari Pak Rudi, dan terima kasih banyak Pak Rudi sudah datang di Toka Podcast saat ini. Dan nanti agenda-agenda yang berikutnya semoga lancar, semoga sukses sampai nanti balik flightnya juga dengan baik. Oke, sahabat Toka, gimana hari ini, siang ini dengan Pak Rudi? Sudah dapat ilmu-ilmu baru, kita bisa sharing-sharing. Dan untuk yang berikutnya, siapakah tamu kita? Tetap stay tune di Toka Podcast. Selamat siang. Bye-bye.